Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tokoh Auguste Comte. Di dalam kajian ilmu sosial, Comte membaginya menjadi dua pembahasan, yaitu sosial statik dan dinamika sosial dinamik. Yang dimaksud dengan statika sosial adalah teori tentang keteraturan yang tidak direncanakan dari masyarakat manusia, atau teori of spontaneous order of human society, atau struktur-struktur sosial yang sudah ada. Struktur ini relatif tidak berubah dalam waktu yang lama, dan adanya struktur tersebut didasari pada asumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme yang disatukan oleh konsensus kesepakatan sehingga di dalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Adapun dinamika sosial, teori tentang kemajuan alami dan masyarakat manusia, atau Theory of Natural Progress of Human Society, atau teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat, atau studi mengenai tata urutan perkembangan manusia. Perubahan sosial selalu berubah dari hal yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Hukum ini merupakan generalisasi dari tiap tahapan inteligensia manusia yang berkembang semakin maju melalui 3 tahapan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pola linier ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap teologis dan militer. Tahap ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan intelijensi manusia. Pada tahap ini manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural di setiap benda, dari benda-benda. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di sini hidup berdasarkan pada penaklukan, yaitu hubungan sosial bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan masyarakat lain. Komunikasi sangat dibutuhkan di tahap ini. Nah, di tahap ini terdapat 3 subtahapan. Yang pertama yaitu fetisisme, atau biasa dimaksud yaitu pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan yang mempercayai bahwa semua benda itu memiliki kehidupan, memiliki kekuatan hidupnya sendiri dari roh-roh berupa jimat atau benda. Yang kedua yaitu politeisme, merupakan anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan seperti dewa atau makhluk gaib. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan seperti kota dan militer dan sebagainya. Mulai adanya teologi dan militer di sini. Yang ketiga yaitu monoteisme, ialah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang hanya satu. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi sistem teologi dan militer. Modifikasi sistem militer yang dimaksud adalah suatu hubungan sosial masyarakat bersifat militer di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan dan menaklukkan masyarakat lain. Tahap yang kedua adalah tahap metafisik atau revolutionary crisis. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positivistik, sehingga disebut dengan masa remaja intelijensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. Jadi, kepercayaannya bukan lagi kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia mulai terbelenggu oleh konsep filosofis dan metafisis yang ditanamkan oleh filosof maupun agamawan secara abstrak dan universal, sehingga agen-agen gaib digantikan dengan kekuatan-kekuatan abstrak, seperti akal sehatnya abad pencerahan. Jadi yang dimaksud akal sehatnya abad pencerahan, tahap ini dianggap sebagai munculnya akal sehat yang ada pada diri manusia. 3. Tahap positif dan ilmu pengetahuan atau disebut dengan scientific stage. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial dari Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa intelijensi manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi,
pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menemukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan atau disebut dengan tahap berpikir secara ilmiah. Tahap ini manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun, melalui analisis sosial tersebut memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju dan berkembang di depan ilmu pengetahuan.